Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan terkejut dan hampir tidak bisa tenang. Pada usia 19 tahun, untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan di Sekte Pedang Xuanyuan, dia adalah seorang jenius top. Selain itu, mereka tidak tahu seberapa kuat lawannya, mereka hanya merasa itu tidak terduga. Fu Liang mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika saya tidak salah, lawan telah mencapai puncak tingkat kedua dari ahli bela diri yang hebat." Di tempat kejadian, ada lagi suara terengah-engah. Pada usia 19 tahun, ia mencapai puncak tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat, lebih kuat dari yang dibayangkan. Basis kultivasi seperti itu, di Sekte Pedang Xuanyuan, sudah menjadi puncaknya. Misalnya, Zhang Muyun, Duan Muyunyang, dan lain-lain berusia sekitar 18 tahun ketika mereka berkompetisi di Akademi keempat, meskipun itu adalah alasan untuk sengaja bertahan dan mengumpulkan. Belum lagi yang lainnya, hanya berbicara tentang kecepatan kultivasi Bah, tidak jauh lebih lemah dari Zhang Muyun dan lainnya. Tapi Zhang Muyun dan yang lainnya adalah jenius teratas dari Sekte Pedang Xuanyuan. Sialan, jenius teratas Sekte Pedang Xuanyuanku tidak datang ke sini hari ini, kalau tidak dia tidak akan sombong. Ya, pihak lain mengejutkan kita. Meskipun, beberapa orang memandang Lu Ming, tapi lalu menggelengkan kepalanya. Lu Ming masih berada di alam guru bela diri beberapa waktu lalu, bahkan jika dia menerobos ke alam guru bela diri agung sekarang, dia baru saja menerobos, dan dia mungkin bukan lawannya. Mata Lu Ming berkilat, dan ketika dia hendak bergerak, Bah berbicara. Apakah tidak ada yang bergerak? Sekte Pedang Xuanyuan tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menambah usia 2 tahun, dan siapapun yang berusia di bawah 22 tahun dapat datang dan bertarung denganku. Bah tertawa, penuh kegembiraan, mencemooh. Oke, 22 tahun, itu yang kamu katakan. Pemuda yang berusia lebih dari 20 tahun itu berteriak keras, melompat turun, dan bergegas menuju pihak lain. Haha, kakak senior Lu Tian telah bergerak. Kali ini pihak lain akan mati, dan kultivasinya telah mencapai tingkat seniman bela diri yang hebat. Level 3 kali lipat sudah cukup untuk menghancurkannya, dan selain itu, kakak senior Lu Tian adalah sosok yang pernah masuk dalam daftar perunggu saat itu. Pihak lain sedang mencari mati sendiri, bahkan jika dia membunuh kita berdua, ekornya akan naik ke langit. Seorang murid dari Sekte Pedang Xuanyuan tersenyum. Tapi Lu Ming mengerutkan kening, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa itu tidak sesederhana itu. Segera, Lu Tian tiba di depan Bah. Itu hanya orang barbar yang membunuh 2 murid dari Sekte Pedang Xuanyuanku. Dia pantas mati. Sekarang aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mata Lu Tian sangat dingin. Bah tersenyum ringan, dan berkata dengan nada menghina, kedua orang kian-kian mengatakan hal yang sama, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghalangiku. Namun, Bah hanya tersenyum ringan, dengan sedikit sarkasme menggantung di sudut mulutnya. Awan itu tenang, seolah tidak ada tekanan sama sekali. 3 tebasan melawan angin. Lu Tian berteriak tiba-tiba, dan pedang itu keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang menakutkan melesat ke langit, membentuk pedang dengan panjang puluhan meter, dan menebas ke arah Bah. Oke, seni bela diri kelas rendah tingkat keempat Xuanyuan. Fu Liang bertepuk tangan keras, diam-diam berpikir di dalam hatinya, dia memang jenius dari Sekte Pedang Xuanyuan, seorang seniman bela diri hebat 3 tingkat, dan dia bisa mengolah seni bela diri kelas rendah tingkat Xuan ke tingkat keempat. Prajurit biasa, pada tingkat ketiga dari master seni bela diri yang hebat, mungkin tidak dapat mengembangkan seni bela diri tingkat rendah di tingkat Xuan. Bahkan dia yang dengan susah payah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah Xuan selama beberapa dekade, hanya berada di tingkat keempat. Menarik, Bah tersenyum tipis, dan cahaya pisau keluar dari sarungnya lagi. Memanggil, cahaya pisau menembus udara, membunuh dengan cepat, dan memotong ke arah kepala Lu Tian. Trik ini tidak berguna bagiku, teriak Lu Tian, meledak dengan energi sejati, memadatkan 2 pedang di depan tubuhnya, dan menebas ke depan. Benturan, pedang yang dipadatkan oleh energi sejati dipotong-potong,
Tetapi Lutian juga mengulur waktu, pedang di tangannya menembus udara dan menebas kepala lawan. Dengan sebuah tendangan, Bah mundur puluhan meter. "Oke, kakak Lutian perkasa," teriak murid dari Sekte Pedang Suanyuan. Akhirnya, para murid dari Sekte Pedang Suanyuan berada di atas angin, jadi mereka secara alami bersemangat. "Haha, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan, tidak seperti sampah tadi. Kalau begitu, aku harus lebih serius." Bah tiba-tiba tertawa. "Jadilah serius dan sombong, kamu jelas dirugikan, tetapi kamu ingin menyelamatkan muka." Aku baru saja berbicara terlalu banyak sebelumnya. Kakak laki-laki Lutian, bunuh dia, biarkan orang barbar Donyi ini melihat kita Suanyuan Sekte Pedang itu kuat, bunuh dia. Teriak murid dari Sekte Pedang Suanyuan. Tapi Lutian tidak bisa tertawa, karena saat Bah berkata dia serius, dia merasakan aura yang kuat dan menyeramkan menyelimutinya, risiko. "Kamu bisa mati tanpa penyesalan jika aku bisa menggunakan keahlianku yang sebenarnya." Bah menjilat bibirnya, darah berkilau di matanya, dan kemudian ki hitam yang kuat muncul dari tubuhnya. "Teknik pedang api penyucian," teriak Bah, dan menebas dengan pisau. Pada saat ini, angin dan awan berkumpul, dan energi sejati hitam di tubuhnya berkumpul dengan cahaya pisau, samar-samar berkumpul menjadi hantu. Ini seperti hantu jahat yang disayat dengan pisau. Lutian ketakutan, meraung, dan mengeluarkan darahnya, menunjukkan kekuatan tempur terkuat. Meteor hancur, desir, desir. Kedua lampu pedang bertemu di udara, dan terdengar suara keras, dan tembakan-tembakan cahaya pedang menabrak. Setelah itu, sesosok dengan cepat mundur, itu adalah Lutian. Dia pucat dan batuk darah. Ada tatapan ngeri yang kuat di matanya, begitu dia mundur, dia berbalik dan lari, tidak berani melawan. "Aku ingin pergi, sudah terlambat." Suara dingin terdengar, dan cahaya pisau hitam melintasi kehampaan dan menebas ke arah Lutian. "Tolong aku!" teriak Lutian, tetapi tidak berhasil. Oh! Kepala jatuh ke tanah, darah berceceran setinggi 3 kaki. Guru bela diri Agung Sanzong, Lutian yang jenius yang pernah masuk dalam daftar perunggu, sebenarnya dibunuh oleh seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya, dan dia berasal dari klan kecil seperti Donyi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Para murid dari Sekte Pedang Suanyuan sulit menerima fakta ini. Bagaimana mungkin suku Donyi saja memiliki kejeniusan yang begitu kuat? Ini bukan pertarungan lompatan sederhana, Anda harus tahu bahwa Lutian sendiri juga seorang jenius, master di level yang sama, bukan triple martial artist biasa. Tapi dia terbunuh oleh lompatan lawan. Latihan lawan sangat istimewa, tidak seperti latihan orang Donyi, kata Fu Liang tiba-tiba. "Maksudmu, pihak lain bukan dari suku Donyi?" tanya seorang murid dari Sekte Pedang Suanyuan. "Entahlah, mungkin orang-orang dari suku Donyi mendapat semacam petualangan," kata Fu Liang. "Haha, jenius macam apa itu sampah? Apakah ada orang lain yang bertarung denganku?" Seluruh tubuh Bah dipenuhi dengan energi sejati hitam, matanya seperti kilat, dan momentumnya seperti pelangi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pada awalnya, saya pikir Sekte Pedang Suanyuan memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Itu sebabnya saya menetapkan batas usia. Sekarang tampaknya tidak perlu untuk itu. Little Laisun Emperor, tidak ada yang namanya Sekte Pedang Suanyuan seorang jenius yang baik, kata Bah dengan nada menghina. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.